Ini kan anak kakak. Lalu aku ini harus bagaimana? Apa kamu ingin aku ini berteriak kepada semua orang kalau aku ini akan segera punya anak? Begitu mau kamu? Aku nggak nyangka ya, kalau kamu bakalan ngomong kayak gitu. Ini nggak mungkin, dok. Ini nggak mungkin. Dokter pasti salah. Dokter pasti salah. Saya berharap saya yang salah. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan semua gejala itu. Apa dengan operasi atau radioterapi Sarah masih bisa diselamatkan, dok? Maafkan saya, Lan. Jika sel kanker sudah menyebar ke tempat lain, baik operasi ataupun radioterapi sudah nggak ada gunanya lagi. Alah, percuma saja Anda ini menjadi seorang dokter kalau Anda ini tidak bisa menyelamatkan pasiennya. Hah? Dokter, tolong selamatkan istri saya, dok. Tolong selamatkan dia. Tenang, Lan, tenang. Misteri apakah pada istriku berikan petunjukmu. Oh Tuhanku, andaikan oh istriku berbuat dosa, tolong ampuni dia, ampuni dia. Oh misteri apakah pada istriku berikan petunjukmu. Oh Tuhanku, Oh, tenang ya, tenang. Maaf. Ini Tante Marini? Alah? Tante. Tante. Kemana lari Tante Marini? Cepat sekali menghilangnya. Jangan-jangan bersembunyi di situ. Alan. Alan. Ada apa, Alan? Siapa wanita itu? Dia itu ibu tirinya Sarah, dok. Saya mohon sama dokter kalau melihat perempuan itu lagi, halangi dia untuk bertemu dengan Sarah. Saya takut dia akan menyakiti istri saya lagi, dok. Ya, baiklah. Ayo. Apa lihat-lihat? Hah? Apa? Hah? Apa? 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 Ayo, ayo, bergerak, ayo, bergerak. Hah. Tapi jangan khawatir. Tuhan mengirim aku ke sini untuk
mencabut nyawa kamu. Wah. Tang ting tang ting tang ting tung. Tang ting tang ting tang ting. Sain, selamat tinggal. Astagfirullah, ya Allah. Siapa yang melakukan ini? Ya Allah. Pak, sabar ya, Pak. Ya, masuk. Dokter? Silakan duduk. Iya. Bagaimana hasil pemeriksaannya, Dok? Ini benar-benar kasus yang sangat sulit. Iya. Tentunya dokter sudah tahu kalau penderita penyakit kanker itu dilarang untuk hamil. Ini bisa sangat membahayakan nyawa istri Anda. Jadi jalan satu-satunya kita harus menggugurkan kandungan istri Anda. Saya pasrah, Dok. Lakukan saja apa yang terbaik menurut dokter. Tapi sepertinya istri Anda belum mengetahui kondisi yang sebenarnya. Iya, saya memang belum memberitahukan dia. Saya nggak sanggup melihatnya bersedih, Dok. Kalau begitu, ada baiknya untuk sementara waktu ini Anda membawa istri Anda pulang. Mungkin dengan suasana rumah Anda bisa lebih leluasa berbicara tentang kondisi sebenarnya kepada istri Anda. Dan setelah itu, Anda bisa balik ke sini untuk mengadakan pengobatan. Bagaimana menurut dokter? Itu ide bagus, saya setuju. Iya. Hati-hati, Sarah. Sayang, kamu gak usah kayak gitu dong. Masa nganggap aku kayak orang sakit sih? Bos. Ada surat ini, Mbak. Makasih ya, Mas. Iya. Iya. Sayang, ini surat dari Kak Doni. Siapa ya ceweknya? Sarah, apa kamu bahagia? Ada Alan di sisi kamu, aku jadi tenang. Karena hanya dia yang bisa aku percaya. Mungkin sekarang kamu sudah pulih. Kamu sudah bisa baca surat aku ini dengan menggunakan mata kamu sendiri. Semua perkataan aku benar kan, Sarah? Aku sangat yakin kamu udah bisa lihat lagi. Iya, Kak. Sekarang aku udah bisa melihat lagi. Aku bisa melihat orang yang paling aku sayangi. Sekarang aku sudah sampai di Amsterdam. Aku nyesel banget karena nggak lebih awal datang ke sini. Ternyata Belanda itu adalah negara yang begitu indah. Di sini banyak sekali wanita cantik. Gadis itu gimana? Dia cantik kan? Dia pacar baruku. Iya, dia cantik. Ternyata kakak emang pinter nyari cewek. Sekarang, meskipun tanpa kamu di samping aku tetap bisa melakukan semua hal. Gak cuma masak, tapi aku juga udah bisa bersihin kamar. Jadi, kamu tidak perlu cemas lagi. Kamu harus bahagia, Sarah. Iya, Kak. Aku bahagia. Bahagia banget. Tapi kakak juga pasti bakalan bahagia kalau kakak tahu bentar lagi aku bakalan jadi seorang ibu. Nanti kalau kakak pulang, kakak pasti dapat panggilan baru. Om Doni. Kakak pasti dipanggil Om Doni sama anak aku. Don, dulu sewaktu lu masih hidup,
gue bisa cerita segalanya tentang Sera. Tapi sekarang lu sudah nggak ada. Gue bingung harus berbagi kesedihan dengan siapa. Tolong bantuin gue, Don. Gue yakin lu sekarang lagi deket sama Tuhan. Tolong katakan padanya, jangan ambil nyawa istri gue. Jikalau memang dia ingin mengambilnya, ambil juga nyawa gue. Karena gue gak ingin lagi dipisahin sama Sera. Ayah? Eva. Lu pasti benci gue kan, Eva? Karena gue, lu harus masuk penjara. Enggak ya. Aku nggak pernah benci sama ayah. Terima kasih, Eva. Terima kasih. Gue sekarang udah gak punya siapa-siapa lagi selain lu, Pak. Lu harapan gue satu-satunya. Ayah ini ngomong apa sih? Ayah masih punya Kak Doni? Ayah? Abang lo udah pergi ninggalin kita untuk selamanya, Pak. Maksud ayah itu apa sih? Emangnya Kak Doni pergi kemana ya? Abang lo sudah meninggal. Enggak ya, aku nggak percaya semua omongan ayah. Baru beberapa minggu yang lalu Kak Doni datang ke sini untuk jenguk aku. Gue ini ayah yang gak ada tanggung jawabnya. Gue ini ayah yang jahat. Tapi meskipun begitu, gue ini masih tetap seorang ayah. Seorang ayah gak mungkin berbohong tentang kematian anaknya. Enggak, aku nggak akan percaya semua omongan ayah. Aku nggak akan percaya. Eva. menggendongku, nanti Kak Doni capek. Tidak, Eva. Kak Doni tidak akan capek. Ayo dong, Kak. Dorongnya lebih kuat lagi. Kamu ini suami macam apa? Setiap hari di sini cuma main judi dan mabuk-mabukan. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin segera cerai. Cerai! Hei, jaga mulutmu. Berani betul kau bilang cerai. Ku habisi kau. Kak, Aku minta cerai. takut. Aku minta cerai. Jangan takut, Eva. Aku tidak Kak mau Doni hidup akan bersama lagi. kamu. Dasar tukang mabuk. Masa bodoh, masa bodoh. Apakah ayah benar dengan semua ucapannya itu, Kak? Apakah kakak benar-benar meninggalkan aku untuk selamanya? Enggak mungkin. Ayah pasti bohong sama aku. Ayah pasti bohong dengan semua ucapannya, kan, Kak? Ayah pasti cuma mau menghukum aku dengan semua ucapan ayah, kan? Kak Doni. Kak Doni. Kak Doni.
Tuan Muda, kenapa Tuan Muda ada di sini? Kenapa belum pulang? Tuan Muda, selamat Tuan Muda. Saya dengar kabar dari Nyonya Besar Tuan Muda akan menjadi seorang ayah. Simpan saja ucapan itu, Pak. Sekarang saya nggak tahu apa impian saya ingin menjadi seorang ayah akan terwujud. Kenapa Tuan Muda bicara seperti itu? Kanker di tubuh Sera sudah menyebar, Pak. Sekarang saya benar-benar tidak tahu berapa lama lagi waktu saya yang tersisa bersama Sera. Sayang, nih Mama beliin kamu susu. Biar nanti kalau kamu udah lahir, kamu bisa jadi anak yang sehat, terus kamu juga pintar. Kak Doni? Kak Doni? Kak Doni? Kak Doni? Saya? Sorry, salah orang. Sudah ya, Mbak? Iya, makasih. Bangun! Tolong! Bangun! Tolong! Sera, bangun Sera. Pak Penggal, tolong panggilkan Dokter Rusdi. Baik, Tuan. Sayang. Bangun sayang. Kamu jangan membuat aku takut. Buka mata kamu. Sayang, sadar sayang. Sayang. Kak Alan. Kak Doni mana? Kak Doni mana? Doni. Kak Alan, mana Kak Doni? Doni. Tadi dia sama aku. Kak Alan kenapa diem aja sih? Hah? Kak Doni? Kak? Sayang. Kak Doni? Kak Doni di mana? Kita tidak akan mungkin lagi bisa bertemu dengan Doni. Aku tahu. Kakak pasti nganggap kalau Kak Doni udah pergi ke Amsterdam, kan? Belum. Tadi dia ketemu aku. Dia masih di Jakarta. Kak Doni? Sayang. Kak Doni? Dengerin aku. Dengar Sera. Aku kan sudah bilang sama kamu kalau kita tidak akan pernah lagi bertemu dengan Doni. Doni, dia sudah mati. Aku baru tahu ya, kalau kamu itu benci banget sama Kak Doni. Doni itu kakak aku. Tega-teganya kamu ngomong kayak gitu. Kamu benar-benar jahat, Kak. Jahat. Sera. Taksi. Sera, Tuan. Sera mau kemana? Tuan Muda. Sera. Tuan Muda. Halo? Tunggu sebentar Tuan Muda. Maaf Tuan, ada telepon dari Tuan Alan. Iya, makasih. Iya, kenapa Alan? Apa? Apa Sera bersama Papa? Tidak ada Sera di sini. Ada apa dengan Sera? Kalian bertengkar? Ini semua salah aku, Pak. Aku yang membuat Sera pergi meninggalkan aku. Alan, kamu itu bagaimana sih? Istri kamu itu sedang hamil, seharusnya kamu menjaga dia dengan baik.
Iya, Pak. Aku mengaku salah. Aku minta maaf sama Papa. Pokoknya Papa tidak mau tahu. Kamu harus menemukan putri Papa untuk membayar semua kesalahan kamu itu. Kalau tidak, kamu akan berhadapan dengan Papa. Iya, Pak. Sarah, maafin aku, Sarah. Maafin aku. Mungkin aku ini lelaki yang paling bodoh. Beberapa kali aku telah membuat kamu menangis. Aku ini bodoh. Tolol. Aku ini bodoh, sayang. Bodoh. Kak, udah ya. Bangun. Maafin aku, Sarah. Maafin aku. Tanpa sengaja aku telah melukai perasaan kamu. Tapi aku berani bersumpah dalam hati aku. Sedikit pun aku tidak pernah benci kepada Doni. Dia saudaraku, sahabatku. Dia telah mengembalikan semua kebahagiaan dalam hidup aku. Kamu, sayang, kamu. Kamu adalah kebahagiaan dalam hidup aku. Masuk. Selamat siang, Dok. Oh, selamat siang, Dokter Emma. Mari. Silakan duduk. Iya, makasih. Bagaimana, Dok? Apa dokter sudah mengetahui bagaimana keadaan Sarah sekarang? Belum. Aduh, bagaimana ini, Dok? Kita nggak boleh terus membiarkan Sarah mengandung janinnya. Ini bisa semakin membahayakan nyawa Sarah sendiri. Kalau begitu biar saya hubungi Alan ya. Halo? Alan, ini saya, Dr. Rusdi. Saya ingin menanyakan kapan kamu mau bawa istri kamu ke rumah sakit. Halo? Alan? Apa kamu bisa mendengar saya? Ya, saya dengar. Kamu harus ingat, Alan. Jika janin dalam rahim istri kamu semakin membesar, bisa semakin membahayakan nyawa istri kamu. Halo, Alan? Alan? Beri saya sedikit waktu. Telepon dari siapa, sayang? Rekan bisnis aku. Kak. Udahlah, lupain aja. Kak Doni! Kak, berhenti, Kak! Kak Doni! Sayang. Kak Doni! Sayang. Ada Kak Doni, Kak! Kak Doni! Kak Doni! Sarah. Kak Doni! Sarah, kamu ini apa-apaan? Siapa yang kamu cari? Aku ngeliat Kak Doni. Tadi Kak Doni ada di sini. Dia ada di situ, Kak. Kak, kamu gak percaya sama aku? Aku ngeliat beneran tadi Kak Doni ada di situ. Sudah. Kenapa sih kamu gak pernah percaya? Kak Doni! Bagaimana mungkin aku percaya sama kamu, Sarah? Sementara aku tahu Doni sudah meninggal. Pak Pinkel, mana Alan? Kenapa sampai saat ini dia belum datang juga? Untuk saat ini Tuan Muda tidak bisa pergi ke kantor karena harus menjaga Nyonya Sarah. Ada 2. Sasaran sudah bergerak. Ada apa dengan Sarah? Iya, oke. Nyonya Sarah, dia... Sepertinya kamu tahu sesuatu, Pinkel. Yang saya tahu saat ini kesehatan Nyonya Sarah sedang kurang baik, Nyonya. Ya, mungkin karena kehamilan pertama, Nyonya. Iya. Tuan Jos sudah menunggu, Nyonya. Cepat tutup. Oke. Nyonya. Maaf Nyonya, ada telepon dari Mr. Kim. Beliau mengatakan sebentar lagi akan sampai di sini untuk membicarakan masalah pembangunan Hotel Nirwana. Aduh, celaka. Aku lupa kalau hari ini ada janji dengan Mr. Kim. Nyonya, sebaiknya biar saya saja yang menemui Mr. Jos. Sementara Nyonya bisa menunggu Mr. Kim di sini. Kamu yakin bisa menghandle dia? Percayakan pada saya, Nyonya. Saya sudah mengenal baik Mr. Jos. Ya sudah, kalau begitu Pak Pinkel saja yang pergi ya. Iya.
apa mereka? Bang, kejar bang. Ya. Ayo bang, ayo bang. Ini aja dia bang. Gila, mau apa mereka sebenarnya? Terus bang. Bang, ngapain pelan-pelan bang? Tancap terus bang. Tenang. Biar dia sendiri yang nanti menggali kuburan. Iyalah. Iya bang. Dah. Halo sayang, kamu lagi ngapain? Ini aku lagi bikin baju buat anak kita nanti. Kenapa sih, Kak? Setiap kali kita ngomongin soal anak, sikap kamu selalu dingin kayak gini. Sekarang kamu ngomong jujur aja sama aku. Kalau kamu nggak menginginkan anak ini, kan? Sayang, maafin aku. Maafin aku ya. Jangan bikin aku bingung. Sebenarnya apa sih yang kamu sembunyiin dari aku? Mungkin sekarang waktunya aku jujur sama kamu. Ngomong sama kamu. Sebenarnya halo? Alan, Pak Pinkel mengalami kecelakaan, Alan. Apa? Sekarang keadaannya sangat kritis. Kak, sayang, kamu kenapa? Pak Pinkel, dia kecelakaan. Sekarang kondisinya kritis di rumah sakit. Udah, kamu sabar ya. Alan. Pak, bagaimana keadaan Pak Pinkel? Mama juga tidak tahu, sayang. Tim dokter sedang menangani dia. Itu dia dokternya. Itu dokter. Dokter, bagaimana keadaannya? Sangat kritis. Luka di bagian kepalanya sangat parah. Dokter, tolong selamatkan dia. Berapapun biayanya akan saya tanggung. Iya, ini bukan masalah biayanya, Nyonya. Yang penting sekarang bagaimana Pak Pinkel bisa melewati masa kritisnya. Kita berdoa saja, semoga Pak Pinkel bisa bertahan terus. Dokter, boleh kami melihatnya? Bisa, tapi hanya satu orang saja yang boleh masuk. Baik, dokter. Alan, kamu saja yang masuk. Iya, Pak kamu Pinkel saja. pasti senang kalau melihat kamu. Iya, Ma. Iya.
Ya Tuhan, apa maksud semua ini? Apa kau berniat mengambil orang-orang yang aku kasihi? Aku tahu aku tidak berhak menanyakan masalah ini kepadamu. Karena urusan hidup dan mati sepenuhnya ada dalam genggamanmu. Tapi aku mohon Tuhan, jangan kau ambil dulu nyawa Pak Pinkel. Karena aku masih sangat membutuhkannya. Maafkan aku, Pak. Mungkin aku ini terlalu egois. Hanya bisa memberatkan Bapak dengan masalah-masalah aku. Tapi selama ini aku masih belum bisa membalas semua kebaikan dari Bapak. Pak Pinkel, dokter. Alan, dokter. Ada apa? Kenapa, Alan? Kenapa? Ada apa? Dok, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Pak Pinkel. Dia mengginjang dengan sangat hebat, Dok. Maaf, sebaiknya tunggu di luar. Iya. Kak. Sarah, apa Pak Pinkel akan pergi meninggalkan kita? Apa dia akan pergi untuk selama-lamanya? Kakak sabar ya, mendingan sekarang kakak berdoa biar Pak Pinkel baik-baik aja. Dok? Bagaimana Dok? Keadaannya sudah mulai stabil. Alhamdulillah. Tapi untuk saat ini pasien jangan diganggu dulu. Baik, Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Permisi. Aduh. Sarah. Sarah? Kenapa? Kenapa? Sarah. Sarah? Sayang. Enggak. Hey. Sayang. Sarah? Kenapa? Aduh, aku nggak apa-apa. Duduk. Kamu kenapa? Hah? Sarah? Aku nggak apa-apa, Papa. Sayang, kamu pulang ya? Nggak, Ma. Biar aku di sini aja dulu sama Kak Alan. Jangan bandel dong. Kamu kan lagi hamil. Mama nggak mau sesuatu terjadi pada cucu Mama. Pulang ya sayang ya. Alan? Kenapa bengong di situ? Ayo antar pulang. Iya, Ma. Sarah pulang dulu. Tapi kalau nanti terjadi sesuatu sama Pak Pinkel, hubungi saya. Iya sayang. Mari, Pak. Iya. Hati-hati ya istirahat. Papa, aku pulang dulu ya. Hati-hati ya Alan. Iya, Ma. Sayang, sebaiknya kita segera ke rumah sakit ya. Gak mau, aku gak mau. Sayang, kamu jangan ngebantah, kamu ini sakit. Sayang. Aku gak mau. Kamu anterin aku ke kamar, aku capek. Iya, aku anterin. Istirahat ya. Kak, aku haus. Iya, sebentar ya. Sarah, sayang, Sarah, sayang buka pintunya sayang, Sarah, buka pintunya. Ya Tuhan, istri aku ini sudah cukup menderita. Tolong jangan kau siksa lagi istriku ini. Kita ke rumah sakit ya. Kita ke rumah sakit ya. Gak mau. Sayang, kamu jadi kayak anak kecil. Hanya pihak rumah sakit yang bisa mengobati kamu. Aku gak mau. Saya aku harus mati. Aku mau mati di sini. Aku mau mati di pelukan kamu. Sayang, ya sudah, kita keluar ya. Aku mohon sama kamu, jangan pernah lagi mengunci diri hanya untuk menyembunyikan rasa sakit ya. Maafin aku, Kak.
Aku cuma nggak mau bikin kamu cemas. Sayang, justru perbuatan kamu itu membuat aku cemas, sayang. Sesakit apapun kamu, jangan pernah menyembunyikannya lagi dari aku, ya. Kamu janji sama aku, kamu tidak akan pernah mengulanginya lagi. Iya, Kak. Tuhan, seandainya rasa sakit itu bisa dipindahkan, aku rela menanggungnya. Enggak, Kak. Justru aku nggak rela kalau kamu harus ngerasain rasa sakitnya. Cukup aku aja yang menderita. Aku nggak mau kalau kamu juga harus menderita. Sarah. Sudah, Kak. Kamu nggak usah cemasin aku. Aku baik-baik aja. Lebih baik kamu sekarang istirahat, ya. Maha Pengasih, jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Kak, kamu jangan pergi. Kamu di sini aja. Oh ampunilah, oh ampunilah. Mas ngapain di sini? Aku disuruh Alan datang kemari, katanya ada yang mau dibicarakan, penting. Sama, tadi pagi juga Alan telepon aku, katanya ada yang mau dibicarakan. Apa ya? Ya nggak tahu. Ma, Pa, Alan, silakan masuk. ayo Mas. Iya. Alan? Sarah mana? Sarah masih tidur, Pak. Di kamar. Silakan duduk. Yuk. Alan, apa yang mau kamu bicarakan dengan Papa dan Mamamu? Aku sengaja mengundang Papa dan Mama ke sini untuk memberitahu tentang sesuatu yang berhubungan dengan Sarah. Sarah? Ada apa dengan Sarah? Sarah... Kak Alan? Kak Alan? Alan, ada apa? Alan? Sarah... Tenang, Mas. Alan? Ada apa, Nak? Sarah kenapa? Sarah, Ma. Dia... Kenapa? Dia... Alan? Alan, kamu jangan bikin Papa takut. Ada apa sebenarnya? Pa, yang terpenting sekarang tolong bujuk Sarah untuk segera ke rumah sakit. Untuk apa ke rumah sakit? Hah? Sel kanker dalam tubuh Sarah sekarang sudah menyebar. Apa? Nggak mungkin. Itu artinya Sarah akan menyusul mamanya. Mas nggak boleh ngomong gitu dong. Sekarang ini kan dunia kedokteran sudah canggih, Mas. Sarah pasti akan bisa disembuhkan, ya kan, Lan? Iya, Ma.
Sekarang yang penting bagi Sera, dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena janin dalam kandungannya harus segera digugurkan. Nggak mungkin. Sera? 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 Sayang? Enggak, Kak. Jangan paksa aku untuk membunuh anakku sendiri. Sampai mati pun aku nggak bakalan pernah ngebunuh anakku sendiri. Sera, kita tidak punya jalan lain lagi. Kalau kamu tetap mempertahankan janin kamu, dia akan semakin membahayakan nyawa kamu. Dan sebelum semuanya terlambat, kamu harus menggugurkannya. Enggak. Aku nggak bakalan pernah menggugurkan bayi aku ini. Papa. Sera. Papa tolong aku. Bilang sama Kak Alan. Jangan pernah bujuk aku buat membunuh anaknya sendiri. Karena itu sama aja membunuh aku. Sera, apa yang dikatakan Alan itu benar. Kamu harus menggugurkan kandungan kamu karena itu menyangkut umur kamu. Kamu bisa bahaya. Enggak. Apa yang kalian pikir? Apa kalian pikir itu kebaikan buat aku? Enggak. Kalian pikir dengan membunuh anakku ini aku bakalan bisa bertahan hidup? Nggak bakalan pernah. Aku bakalan mati. Mati. Sera. Kalau aku harus mati, aku akan mati bersama anakku. Sera. Sera. Alan kejar. Sera. 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 Tante kenapa? Tante sakit ya? Enggak. Nama kamu siapa? Bagas. 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 Sini Bagas. Kamu nak. Maaf, apakah anak saya mengganggu Anda? Enggak. Dia dagang baik. Aduh. Kenapa, Ma? Mama kenapa? Adik kamu nendang-nendang, sayang. Coba deh kamu pegang. Sayang, kayak ada gerak-gerak deh. Apa coba? Nendang-nendang gitu. Apaan? Kayaknya nanti anak kita udah gede mau jadi pemain bola. Oh iya? Tapi aku nggak mau ah. Anak kita kalau udah gede jadi petinju aja. Ya? Jangan dong. Nggak apa-apa. Mendingan kayak kamu jadi pengusaha aja ya. Hidupnya kayak kamu. Kak Alan. Kak, impian terbesarku adalah menjadi seorang ibu. Aku pengen banget melihat senyuman kamu dalam wajah anak kita. Aku mohon, jangan paksa aku buat bunuh anak kita. Sayang, tolong mengerti aku. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan janin dalam rahim kamu itu? Sementara aku tahu pasti, itu bisa membahayakan nyawa kamu. Urusan hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Kita nggak pernah tahu kapan ajal itu akan menjemput. Tapi kalau aku harus mati, aku ingin mati dalam keadaan mulia. Aku ingin mati untuk mempertahankan anakku. Bukan mati karena kalah melawan penyakit kanker. Cukup, Sera. Aku benci mendengar kamu bicara tentang kematian. Tapi aku mohon, Kak.
Izinkan janin ini tetap tumbuh dalam rahim aku. Jangan paksa aku untuk membunuh anak kita sendiri. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa, Sera. Kak, ini anak kamu, darah daging kamu. Apa kamu tega membunuh anak sendiri? Sera, kenapa kamu begitu keras kepala? Jika janin ini terus dibiarkan hidup, itu justru akan semakin membuat kamu menderita. Apapun yang terjadi, aku rela menanggung semua itu. Sesakit atau semenderita apapun, aku bakalan tanggung itu semua sendiri. Tapi aku mohon, Kak, jangan paksa aku buat bunuh anak kita. Aku mohon, izinkan aku untuk jadi seorang ibu. Jangan hancurkan semua impian aku. Semuanya harus aku juga yang turun tangan. Maaf ya, Bu. Doni? Enggak mungkin.
mungkin. Joni udah mati. Joni udah mati. Aku boleh minta sesuatu nggak sama kamu? Apa sayang? Aku mau cukup sekarang aja kita nangis kayak gini. Di hari-hari yang akan datang, aku mau di hari kita itu penuh canda dan tawa. Apapun yang terjadi sama kita, kita bakalan ngeliat itu semua dengan senyum. Kakak setuju kan? Kakak harus nepatin janji kakak ya. Kalau saat itu tiba, aku bakalan ninggalin kamu. Aku mau kamu tetap tersenyum. Jangan pernah menangis. Kamu jangan pernah nangisin aku ya. Kamu jangan suka menyuruh aku melakukan sesuatu yang gak mungkin. Kemanapun kamu pergi, aku akan selalu ikut dengan kamu. Kamu gak boleh egois dong sayang. Kalau kamu ikut aku, nanti yang jagain mama papa siapa? Kamu yang egois. Kamu menyuruh aku menjaga mama dan papa, sementara kamu akan pergi meninggalkan aku. Biarin aku pergi lebih dulu ya kak. Selama ini kamu yang selalu nungguin aku. Sekarang giliran aku yang nungguin kamu di pintu surga. Kakak kan udah janji gak bakalan nangis lagi. Sekarang kakak senyum dong. Kasih aku senyuman yang paling manis. Kehidupan yang tentram dan damai yang aku inginkan, oh Tuhan, yang aku rindukan, oh Tuhan. Kehidupan yang tentram dan damai yang aku inginkan, oh Tuhan, yang aku rindukan, oh Tuhan. Kehidupan yang penuh, oh cinta, yang aku inginkan, oh kasih, yang aku rindukan, oh kasih. Biarlah gelarku lepaskan, ku ingin hidup sederhana. Biarlah gelarku lepaskan, ku ingin hidup sederhana. Oh, asal kita berbahagia. Kehidupan yang tentram dan damai yang aku inginkan, oh Tuhan, yang aku rindukan, oh Tuhan.
lepaskan. Ku ingin hidup sederhana. Gelarku lepaskan. Ku ingin hidup sederhana. Oh, asal kita berbahagia. Kehidupan yang tentram dan damai yang aku inginkan, oh Tuhan, yang aku rindukan, oh Tuhan. Sebaiknya kamu ikut ke kantor ya, supaya aku bisa menjaga kamu. Kamu jangan khawatir dong sayang, sebentar lagi juga suster yang dikirim sama dokter Emma datang. Tapi... Udah dong, kakak berangkat kerja ya. Aku jalan ya. Kirim dokter Emma kan? Iya Nyonya. Saya yang direkomendasikan oleh dokter Rusdi dan dokter Emma untuk merawat Nyonya. Ini surat tugas saya. Sepertinya mereka nggak salah ngirim kamu. Makasih ya udah bantu saya. Itu memang sudah tugas saya. Mari Nyonya. Dokter Rusdi memberikan beberapa obat ini untuk Nyonya. Obat apa itu? Ini hanya beberapa obat penahan rasa sakit saja, Nyonya. Sebaiknya segeralah Nyonya meminum obat ini. Biar saya ambilkan airnya. Ayo diminum obatnya. Tidak. Jika aku minum obat ini, itu sama saja aku membunuh anakku sendiri. Kenapa tidak diminum, Nyonya? Iya nanti. Baik, Nyonya. Bisa ngeliat? Iya Eva, sekarang aku udah bisa ngeliat lagi.
donorin mata itu ke kamu? Siapa? Lepas kamu nyakitin aku. Ya udah sekarang jawab aja. Siapa yang donorin mata itu? Hah? Aku nggak tahu, aku nggak kenal sama dia. Kamu pasti bohong kan? Kamu bohong kan, Sarah? Kak Doni kan yang donorin mata itu buat kamu? Iya kan? Kamu gila, Eva. Mana mungkin aku mau nerima kornea mata dari Kak Doni? Kalaupun iya, Kak Doni harus mati dulu. Dan jangan bilang sama aku kalau kamu nggak tahu tentang kematian Kak Doni. Kak Doni itu memang orang yang bego, goblok. Dia mau ngorbanin nyawanya dan ngasih kornea matanya buat kamu. Kamu jahat, Eva. Kamu udah ngedoain kakak kamu untuk mati. Kamu yang jahat, Sarah. Kamu orang yang harus bertanggung jawab atas kematian kakakku. Kamu Sarah. Dengar, Sarah. Aku kan sudah bilang sama kamu kalau kita tidak akan pernah lagi bertemu dengan Doni. Doni sudah mati. Gak mungkin. Kak Doni belum mati. Kak Doni belum mati. Maafkan gue, Sarah. Doni sudah... Paman, aku mohon, di mana Kak Doni? Doni sudah pergi meninggalkan kita, Sarah. Doni sudah pergi meninggalkan dunia ini. Paman pasti bohongin aku, kan? Paman pasti bohong. Paman bohongin aku, kan? Sarah, gue juga suka kalau apa yang gue omongin ini adalah sebuah bohongan. Tapi sebesar apapun gue bohong, gue tidak mungkin membohongi kenyataan pahit ini. Doni sudah pergi, Sarah. Doni sudah pergi, dipanggil sama Yang Kuasa. Nggak mungkin, Paman. Nggak mungkin. Kenapa sih semuanya bohongin aku? Nggak Kak Alan, nggak Paman, nggak Eva. Kenapa bohongin aku? Aku yakin Kak Doni itu belum mati. Kak Doni belum mati. Nyonya, lepas. Nyonya, lepas. Nyonya. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Alan. Bagaimana keadaannya? Apa beliau masih belum sadarkan diri juga? Kami sudah berusaha semampunya. Kini keputusan akhir ada di tangan Tuhan. Dok, saya mohon jangan berkata seperti itu. Saya yakin Tuhan masih sangat berbaik hati kepada Pak Pinkel untuk memanjangkan umur beliau. Semoga doa kamu terkabul, Alan. Amin. Pak Pinkel, saya mohon cepatlah sadar. Karena saya ini masih butuh bantuan dari Bapak. Pak Pinkel, Pak, dokter, Pak Pinkel sadar, dokter. Cepat, dokter. Dia sadar, dok. Selamat, Alan. Doa kamu benar-benar dikabulkan oleh Allah.
Pak Alan, apa kabar? Baik. Alhamdulillah dia sekarang sudah sadar. Syukurlah. Kalau begitu, kami bisa menanyai tentang kecelakaan yang telah terjadi. Kecelakaan? Iya, menurut penyelidikan kami, bahwa mobil Pak Pinkel telah dirusak oleh seseorang. Apa? Tapi siapa yang tega melakukannya, Pak? Kami sudah menyelidikinya. Oh iya, apa selama ini Pak Pinkel pernah mempunyai seorang musuh? Saya rasa tidak. Selama hidupnya Pak Pinkel dikenal sebagai orang yang sangat baik. Polisi atau siapapun juga tidak akan bisa menangkapku. Kamu lihat aja, Alan. Silakan. Sayang, Mama, Kak Alan di mana? loh, Alan kan masih di rumah sakit jenguk Pak Pinkel. Kenapa? Sarah? Terus selanjutnya gimana? Halo sayang, kamu ngapain di sini? Seharusnya kan kamu istirahat di rumah. Kak, tolong kamu jawab dengan jujur. Siapa yang telah mendonorkan matanya buat aku? Kamu ngapain nanya masalah itu? Kak, udahlah, jawab pertanyaan aku. Kalau aku jawab, apa gunanya buat kamu? Kamu nggak usah berbelit-belit. Sekarang kamu jawab pertanyaan aku. Siapa yang ngasih kornea matanya buat aku? Kak Doni. Dari mana kamu tahu? Ya Tuhan, ternyata benar kalau Kak Doni yang ngasih kornea matanya buat aku. Dengerin aku. Iya, memang Doni yang mendonorkan matanya buat kamu. Dia sangat ingin melihat kamu bahagia. Gak mungkin. Kak Doni itu gak mungkin. Dia gak mungkin mati. Dia gak mungkin. Sayang, udahlah. Gak mungkin. Kak Doni belum mati. Kak Doni belum mati. Sayang. Doni belum mati. Dia masih hidup kan? Dia masih hidup. Sayang, dengerin aku. Mulai sekarang kita ini harus ikhlas melepaskan kepergian Doni. Doni sudah meninggal, sayang. Doni sudah meninggal. Enggak, Kak Doni masih hidup. Kak Doni masih hidup. Kak Doni masih hidup. Sudah.
disinilah tempat peristirahatan Doni yang terakhir untuk selama-lamanya. Maafin aku ya, Sera. Memang tidak seharusnya aku menyembunyikan semua kebenaran ini dari kamu. Aku hanya menjaga wasiat Doni untuk tidak memberitahukan tentang kepergiannya kepada kamu. Ini hanya tidak ingin membuat kamu sedih. Kak Doni.